Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inix Indo Bandung di segmen Inix Tutor. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai apa sih data science itu. Oke. Jadi data science bukan tentang membuat model yang kompleks atau membuat visualisasi yang bagus ataupun membuat pemrograman atau coding yang sangat panjang atau yang kompleks. Tapi data science itu bagaimana kita menggunakan data untuk mengambil keputusan yang tepat untuk instansi atau perusahaan kita. Jadi data science sendiri mau modelnya seperti apa, visualisasinya seperti apa, ataupun pemrograman codingnya seperti apa, yang terpenting pengambilan keputusan atau insight yang diberikan dari pengolahan tadi itu tepat terhadap perusahaan kita. Data science produknya bisa banyak gitu ya. Seperti tadi, misalkan kita bisa menggunakan produk rekomendasi dari produk-produk yang ada itu seperti apa. Atau juga pembuatan visualisasi dashboard itu pun masuk ke dalam data science. Oke. Ataupun kita mengelola atau mengambil data-data yang kompleks, yang banyak di banyak tempat gitu ya, kita ambilkan jadi satu terus kita olah, itu pun data science. Jadi tidak hanya melulu tentang pembuatan model yang bagus atau pembuatan visualisasi yang keren ataupun tentang pengkodingan yang panjang gitu ya. Yang terpenting tadi tuh berpengaruh nggak terhadap visi misi atau ya terhadap perusahaan atau instansi yang kita sedang jalani gitu ya, yang kita sedang berada di sana. Itu sebenarnya data science. Jadi banyak miskonsepsi di luar sana gitu ya. Sebenarnya data science itu pembuatan model yang kompleks atau data science pembuatan machine learning yang bagus gitu ya. Bukan seperti itu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita balik dulu, kita melihat sejarah data science itu seperti apa. Jadi sebenarnya data science itu dari dulu pun sudah ada data science. Tapi namanya aja mungkin yang beda ya. Mungkin dulu dibilang data mining di tahun 90-an. Ketika internet sudah mulai jalan, oke. Terus ada banyak data yang dapat kita ambil gitu ya, kita peroleh. Ataupun perusahaan-perusahaan sudah menggunakan software database gitu ya. Nah, di situ mulai masuk yang namanya data mining. Data mining yang mengambil, namanya juga mining ya, mengambil data dari database, kita olah, lalu kita buat pengambilan keputusan atau insight. Bisa berupa dashboard atau bisa berupa report dari data yang banyak tersebut di database. Jadi dulunya udah ada tuh data mining. Oke. Nah, selanjutnya dari tahun 90-an berlanjut ke sekitar mungkin tahun 2010 dan lain-lain, ketika internet sudah memasuki fase internet 2.0, di mana internet sudah bisa diakses oleh banyak orang. Oke. Terus sosial media ataupun forum-forum di internet sudah bisa diakses oleh banyak orang. Nah, di sana kan banyak data tuh, di mana orang-orang bisa saling komen, saling like, ataupun saling share sesuatu di internet. Jadi sudah terkoneksi tuh untuk setiap orang-orang di luar sana. Jadi tidak hanya per region. Jadi seluruh dunia udah bisa mengakses internet atau sudah saling bisa berinteraksi. Nah, di sini data science mulai muncul. Dimulai dari penggabungan tadi tuh data mining. Ketika kita mengelola data dan kita mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Oke. Nah, data mining digabungkan dengan yang namanya computer science atau ilmu komputer. Oke. Jadi pengambilan data terus pengolahan data digabungkan dengan computer science. Simpelnya kita bisa bilang statistik ya. Atau misalkan model-model statistik. Jadi dalam pengambilan keputusan atau pengambilan insight itu dia tidak hanya mengambil berdasarkan knowledge base atau pengetahuan seseorang atau pengetahuan orang-orang tertentu. Tapi pengambilan keputusan itu bisa berdasarkan nilai-nilai statistik, nilai-nilai model. Jadi di sana baru berkembang tuh
pengembangan model-model yang banyak bisa dibilang ya ada beberapa model mungkin seperti SVM, support vector mesin, ataupun model-model deep learning, model-model machine learning yang tradisional untuk regresi dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk pengambilan keputusan atau untuk memining data, menambang data lebih jauh lagi. Jadi digabungkan tuh computer science dan data mining. Lalu dari sana berlanjut karena tadi tuh datanya banyak, internet sudah mulai ya banyak bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi data pun semakin banyak, kecepatannya semakin cepat, terus dari volumenya semakin banyak. Nah, dari sana perlu banyak tools untuk mengelola data tersebut. Oke. Jadi banyak tools-tools yang keluar untuk membantu seorang data science. Oke. Untuk melakukan tadi tuh pekerjaannya, yaitu mengambil keputusan atau membuat rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka jalani. Oke. Jadi seperti contohnya tools-tools tersebut seperti Spark, Hadoop, di mana di Hadoop ada MapReduce dan lain-lain. Jadi udah banyak aplikasi-aplikasi penunjang untuk membuat kegiatan seorang data scientist atau proses data science itu lebih mudah. Yang bisa kita bilang itu big data gitu ya. Karena datanya sudah banyak, agak sulit diolahnya, jadi banyak tools-tools yang membantu data tersebut dapat diolah. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang big data. Jadi udah ada, ya tidak membahas full, tapi ada sangkut pautnya big data dengan data science. Oke, jadi dari banyak data yang masuk itu bisa diolah oleh data science untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu karena tadi tuh datanya banyak dan perlu diolah, yang dulunya datanya cuma sedikit, jadi kita bisa menggunakan metode-metode yang simpel. Sekarang karena datanya banyak terus udah bervariasi, bentukannya udah aneh-aneh gitu ya. Itu banyak model-model yang dulunya hanya teoritis seperti support vector mesin atau seperti deep learning, seperti regresi, K-means, K-means, dan lain-lain. Yang dulunya mungkin hanya teori saja, sekarang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Membantu dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah seorang data science. Oke, jadi model-model yang dulunya mungkin tadi hanya teori, sekarang bisa digunakan. Oke, yang ini yang menyebabkan miskonsepsi di banyak media atau di luar sana bahwa data science itu hanya fokus ke dalam kegiatan machine learning atau artificial intelligence. Oke. Karena yang sering disorot atau yang mungkin bisa dibilang sering muncul gitu ya, yang berdampak langsung terhadap masyarakat itu tadi machine learning atau artificial intelligence. Padahal sebenarnya di balik itu atau di bagian-bagian lainnya bukan hanya machine learning atau artificial intelligence, tapi banyak kegiatan lain. Seperti kegiatan mengeksplor data, kegiatan mentransfer data, kegiatan dalam pembuatan nilai-nilai metrik, serta kegiatan pembuatan visual untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oke. Jadi tadi kita udah ngebahas data science sedikit, sekarang kita coba enaknya kita gambarin gitu ya. Data science itu sebenarnya kayak gimana sih? Dan kegiatannya ada kegiatan apa aja? Oke. Jadi untuk data science sebenarnya yang sering jarang dilihat itu merupakan kegiatan agregasi atau pembuatan label. Oke, jadi dalam perhitungan, menganalisis dan lain-lain. Jadi kegiatan agregasi itu di sini. Jadi dalam membuat analisis atau pembuatan metrik, oke, terus memilih fitur atau nilai-nilai yang atau misalkan ya data-data yang pas untuk pembuatan model dan lain-lain. Oke. Nah, yang sekarang di media itu sebenarnya fokusnya di AI dan deep learning atau di machine learning gitu ya. Jadi fokusnya di sana. Sebenarnya di belakang itu banyak kegiatannya seperti A/B testing. Oke, jadi mentes
sebuah produk apakah cocok untuk konsumer atau tidak dengan beberapa produk yang dibuat. Oke. Nah, jadi sebenarnya kegiatan analisis metrik itu pun merupakan bagian dari data science. Oke. Nah, sekarang saya gambarkan data science misalkan di sebuah instansi atau di perusahaan. Kita coba di perusahaan kecil terlebih dahulu gitu ya. Biasanya seorang data science itu berkegiatan di sini. Kenapa nggak sama yang AI dan deep learning? Karena perusahaannya masih kecil, dia belum sampai sana lah. Kebutuhannya belum sampai sana. Oke. Jadi kalau dalam hierarki ini AI dan deep learning bagian paling atas karena dia yang bukan tujuan akhir sebenarnya, tapi dia penunjang di akhir. Karena memang butuh resource yang sangat besar. Oke, dimulai dari ilmunya sampai resource fisiknya. Oke, jadi biasanya data science itu kegiatannya di perusahaan kecil, dia membuat testing produk mana yang cocok, menganalisis produk mana yang bagus, membuat metrik-metrik yang dapat diperhatikan oleh banyak user gitu ya, dipantau, dan pemilihan fitur mana yang cocok untuk kita analisis. Oke. Terus dia juga membersihkan data, mempreparasikan data, oke. Sampai dia di sini yang paling bawahnya mengambil data, gitu ya. Membuat kegiatan untuk pengambilan data, seperti pembuatan logging, oke. Terus mengambil dari eksternal data atau misalkan ngambil dari user. Oke, jadi kegiatan data science-nya terlalu banyak gitu ya kalau untuk perusahaan yang sangat kecil. Karena memang datanya pun tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu banyak. Jadi bisa di-handle. Tapi kalau misalkan dalam perusahaan yang menengah gitu ya. Menengah. Itu biasanya sudah dibagi-bagi. Biasanya yang paling bawah ini dalam pengambilan data itu diproses oleh software engineering. Jadi dia yang mengambil data-data dari web atau dari aplikasi ataupun data-data yang lainnya itu pakai oleh seorang software engineering yang membuat pipeline-nya atau pengambilannya. Terus dalam kegiatan preparasi sampai dia pembuatan infrastrukturnya dilakukan oleh data engineering. Oke, jadi dia mengengineer data. Gampangnya dia ya sebagai penyimpan data, orang yang bekerja dalam penyimpanan data. Nah, data science-nya biasanya bekerja di sini. Nah, biasanya perusahaan menengah pun belum terlalu fokus ke AI dan deep learning, tapi sudah tahu, sudah mau mengimplementasikan kira-kira kemana. Oke. Nah, ini untuk perusahaan menengah. Kalau untuk perusahaan yang sudah sangat besar gitu ya, oke. Kalau di luar negeri itu bisa disebut perusahaan GAFA gitu ya, Google, Amazon, Facebook, dan Apple gitu ya, atau Alibaba juga bisa masuk ke sana. Itu udah fokus terhadap AI dan deep learning. Jadi yang di awalnya pasti dia software engineering. Terus di sini dia bisa seorang tadi tuh data engineering. Lalu kegiatan di sini pun sebenarnya bisa oleh kegiatan data analitik atau bisa juga disebut data science yang khusus untuk analitik. Oke. Lalu data science-nya di mana? Data science-nya dia bisa di sini. Bisa di sini. Seorang data science. Atau bisa juga kita pecah bagi dua gitu ya. Dia ada di sini dan di sini. Yang di sini fokus untuk seorang data science yang menganalisis atau misalkan data science yang analitik dia masuk ke sini. Cuma bisa dibagi-bagi tergantung. Nah, sekarang kita coba yang kedua-duanya data science. Nah, biasanya yang paling atas yang AI ini dia dikerjakan oleh banyak ininya gitu ya, banyak jobnya. Contohnya ada yang namanya research analytic atau research engineering. Ada juga yang namanya machine learning engineering, dia yang khusus membuat machine learning, membuat model. Kalau research analytic atau research engineering dia yang meresearch mana nih kira-kira yang cocok untuk kedepannya gitu ya dari perusahaan. Ada juga yang data science yang core. Nah, dia yang benar-benar data science core ini yang pembuatan model. Oke, jadi dia yang membuat model, kira-kira model yang cocok untuk nanti memprediksi nilai-nilai tertentu itu apa.
baru nanti dikasihin ke machine learning engineer. Dia yang membuat model yang dia membuat tadi sketsa atau blueprint yang masih sederhana tadi. Yang secara general dibuat lebih rinci lagi pipeline-nya dan lain-lain oleh machine learning. Oke. Jadi data science di perusahaan tinggi sebenarnya atau perusahaan besar itu di sini ada data science, atau di sini juga bisa oleh data. Ini untuk perusahaan yang besar. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk data science bukan hanya melulu tentang AI dan machine learning, tapi dia juga fokus banyak kegiatan lain seperti tadi agregasi atau misalkan pengambilan keputusan terhadap A/B testing atau juga kegiatan mengeksplor data dan lain-lain. Oke. Jadi data science sangat luas. Jadi fokusnya mau kemana? Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video Inix Tutor. Dan jangan lupa follow sosial media kami, serta jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Inix Indo Bandung untuk menonton konten lainnya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya.